wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, dumper, drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini aku mau mewawancarai kakak yang sebagai owner dari toko bunga Poppy Florist di Banjarmasin. Kita bakalan sharing sedikit mengenai pengalaman beliau membuka usaha toko bunga tersebut. Nah, jadi sekarang kita udah bersama kakak yang punya toko bunga Poppy Florist di Banjarmasin. Sebelumnya bisa perkenalkan dirinya dulu kak ke teman-teman sekalian. Oke, perkenalkan nama saya Erika Kirati, umur saya 22 tahun dan ya saya pemilik owner di Poppy Florist ini, toko bunga, salah satu toko bunga di Banjarmasin. Sebelum kita masuk buat sharing-sharing, kalau boleh tahu kesibukan kakaknya belakangan ini apa aja ya? Saat ini ya sebagai owner toko bunga ya pastinya menjual bunga ya kan. Terus yang kedua melihat kinerja para karyawan itu bagaimana gitu, menjalankan pekerjaannya sesuai dengan pekerjaannya seperti florist, buat bunga ya, admin juga mendata-data dan marketing juga yang mempromosikan produk-produk kita. Dan selanjutnya setelah itu ya melayani customer aja sih, itu aja sih sekarang. Oke. Kabar kakaknya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, selanjutnya juga kalau boleh tahu alasan kakaknya memilih bisnis bunga itu apa sih? Jadi memilih bisnis bunga? Yang pertama ya itu karena passion aku tuh emang dari dulu tuh aku suka banget bunga gitu ya kan, suka merangkai, pokoknya suka segala sesuatu tentang bunga lah gitu. Jadi dari situ ya kakak bangun bisnis bunga? Iya, dari situ aku berpikir pengen deh punya toko gitu, toko bunga, punya florist sendiri gitu. Dari situ ya aku berusaha keras, berjuang untuk bisa bangun bisnis sendiri gitu. Dan aku lihat juga di Kota Banjarmasin juga peluangnya juga banyak banget buat bikin usaha sendiri. Makanya dari itu aku Dari bunga ya? memilih Memang bunga. suka juga ya sama bunga? Iya. Dan selanjutnya kalau boleh tahu berapa sih omset yang kakak butuhkan untuk membuka usaha toko bunga ini? Untuk omsetnya dulu kira-kira awalnya itu kurang lebih 100 juta. Wow, lumayan ya? Lumayan banyak, Itu lumayan. satu toko atau dua toko? Untuk saat ini kita punya 2 toko ya. Keren ya. Satu di Kamboja, satu di Kampung Melayu. Oh, di Kampung Melayu, berarti dua toko ya kak? Iya. Dan selanjutnya sistem penjualan yang kakak gunakan dalam bisnis kakak ini seperti apa? Untuk sistemnya kita ada offline, ada online. Kalau offline emang seperti pada umumnya Penjualan kita yang menjual, langsung kita ya? menjual barang, orang beli barang langsung di toko kita. Kalau offline ya seperti sekarang ini banyak gitu, Instagram, ada WA, TikTok, Melalui media sosial Shopee, ya? sosial media. Itu Dan yang menjualnya marketing? ya marketing, admin, florist juga untuk di offline-nya. Oke. Dan kalau boleh tahu usaha kakak ini udah jalan berapa lama? Kira-kira pertengahan 2017 kayaknya. Kira-kira 2000 sekarang. Iya, 2000 sekarang. ya kira-kira hampir 5 tahunan sih ya. 5 tahun. Dalam 5 tahun kakak membangun bisnis ini, apakah kakak punya kendala dalam menjalankan bisnisnya? Kalau kendalanya pasti ada ya setiap bisnisnya. Tapi untuk saya di toko bunga ini itu yang pertama itu karena kita menjual tumbuhan yang memang hidup ya, jadi ya nggak bertahan lama ya, cuma seminggu aja sih. Makanya setelah itu seminggu sekali kita order bunga dari luar kota gitu. Order dari luar kota. Ya katanya mau cepet layu sih, jadi kita harus bisa memberi konsumen itu barang-barang bukan barang ya tapi bunga-bunga yang segar gitu, jadi ya cepet layu. Selain kendala dari bunganya, apakah ada kendala lain? Kendala lain karena kita harus bisa bersaing sama toko lain sih, itu sih. Soalnya satu bisnis itu memang harus bisa bersaing, bisa membuat toko itu lebih banyak pendapatan daripada pengeluaran. Emang seperti itu ya kan bisnis. Jadi ya strategi ya kita bagaimana buat perusahaan tokonya tuh lebih agak diminati gitu sama konsumen sih. Itu aja sih. Dan kalau boleh tahu, dalam beberapa waktu ke depan apakah kakaknya punya rencana untuk pengembangan bisnis ini?
Misalnya pengembangan bisnis yang saya inginkan itu membuka cabang sih ya, membuka cabang. Tapi kalau untuk di mananya, kalau sekarang sih kepikirannya mau di daerah Banjarbaru sih. Banjarbaru ya Ya, Kak? agak jauh sedikit lah. Biar ada dua kota gitu ya, Iya, di Banjarmasin sama di Banjarbaru. Iya, soalnya di sana juga lumayan banyak yang tertarik juga soal bunga. Targetnya awal tahun atau gimana Kak? Buat Eh, bisa awal tahun atau akhir tahun belum ada kepastian sih sekarang, jadi ya masih rencana ya? rencana, tapi itu mau kira-kira mau ya mau diseriusin juga sih. Oke, jadi dari beberapa yang sudah kakak sampaikan tadi mengenai bisnis, mengenai pengembangannya, dan mengenai beberapa kendalanya, kira-kira kakak punya motivasi nggak nih buat teman-teman sekalian, kita sharing-sharing juga buat teman-teman yang mau buka bisnis biar bisa sukses kayak kakak? Motivasi ya? Iya. Motivasinya itu yang pertama itu percayaan diri sih, percayaan diri Iya. kalau kita bisa gitu, apapun yang kendala ya harus coba dulu. Yang kedua berani sih ya, berani Iya. resiko apapun gitu. Berani menanggung resikonya ya, Yang menerima konsekuensinya juga kan gitu. ya salah satunya gitu. Terus apa ya, perbanyak relasi sih, itu penting banget karena kita nggak bisa hidup sendiri, kita harus bisa butuh orang lain untuk kehidupan kita gitu. Dan yang ketiga itu yang paling penting, berdoa, beribadah sih. Kalau boleh juga nih kak, kakak bisa kasih tahu ke teman-teman nama Instagram toko kakaknya apa? Oh ya, kalau untuk yang di Kamboja ya namanya itu Poppy Floris, untuk Instagramnya @poppy_floris. Dan kalau yang di Kampung Melayu itu JS Floris namanya, dan untuk nama Instagramnya @js_floris. Jadi buat teman-teman yang mau order bunga bisa banget nih ke kakaknya, karena bunganya segar-segar, terus harganya juga terjangkau. Dan aku juga mau bilang terima kasih ke kakaknya karena udah mau meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk di wawancara kayak gini, untuk sharing-sharing juga sama teman-teman. Dan see you next time.